setidaknya lah bisa diuangkan ya gitu ya katakanlah. Gitu. Ada nilainya. Oke, ya. Selamat datang di Tech Forum kali ini dengan saya Abdurrahman dan juga di sini ada Mas Burhan sebagai Tech Forum juga. Pada kali ini kita akan bahas mengenai tax yang ada di Pre-Cost dan juga Back-Pay. Oke, Mas Burhan, di refactory kan sebelum seseorang jadi engineer kan ada tahapan namanya Pre-Cost dan juga Back-Pay. Ya. Ini kan salah satu metode pembelajaran yang ada di refactory ya. Nah, selain pembelajaran kan pasti ada sebuah tugas ya atau task ya. Nah, untuk task yang ada di refactory ketika teman-teman masih Pre-Cost dan juga Pre-IP ini task yang seperti apa ya Mas? Oke, task yang dimaksud di sini itu tentunya kita akan menyesuaikan ya, dengan ya semirip mungkin tas-tas yang kita kerjakan seperti itu. Ada juga beberapa ya yang kemarin itu kita ambil dari mirroring task ya. Artinya kalau mirroring ini task yang sudah pernah dikerjakan oleh engineer kita kasih ke teman-teman Pre-IP ya seperti itu. Jadi itu memang real task ya yang seharusnya itu dikerjakan. Jadi tujuannya adalah ya ketika teman-teman nanti masuk menjadi IP di refactory, teman-teman itu sudah familiar dengan tas-tas yang selama ini dikerjakan. Tujuannya itu. Cuman memang di awal-awal ini kita coba dulu nih dari ya mirroring task seperti itu. Nantinya teman-teman juga bakalan punya kesempatan ya buat mengerjakan ya task yang beneran ini. Ya memang ini punya klien kayak gitu. Seperti itu Mas. Ya, jadi ketika Pre-Cost dan juga Pre-IP ini teman-teman sebenarnya udah kayak dapat task yang beneran ya yang ada di refactory. Ya? Nah, mungkin Mas Bulan bisa kasih contoh salah satu tasknya itu seperti apa? Oke. Ya ini misalkan sebut saja ada project namanya project A seperti itu. Project A ini mereka ini membuat sebuah aplikasi untuk semacam ya tracking kayak gitu ya, tracking ya. Nah nanti tas-tas yang diberikan itu mencakup beberapa step ya. Ada di situ juga front end, kemudian ada mobile-nya, kemudian ada back end-nya. Kan itu lengkap itu ada tiga ya, Nah, tas yang akan diberikan ya kita ambil dari project itu. Misalkan kita contoh saja, misalkan kemarin kita mulai dulu nih dari init project yang kita siapkan seperti itu Mas ya. Artinya teman-teman ini mengerjakan enggak dari init project, tapi ada beberapa hal-hal yang sudah kita siapkan. Memang mungkin enggak semuanya kayak gitu ya. Nah, tas yang kemarin itu contohnya yang di front end-nya itu membuat CMS-nya ya, CMS itu. Nah, kita sudah menyiapkan dari login sampai sidebar menu dan navbar. Nah, yang itu bisa digunakan untuk global. Tapi konten-konten tiap menu itu kita belum kasih. Nah, teman-teman di sini diinginkan membuat ataupun mengerjakan task yang sesuai dengan konten-konten itu. Misalkan teman-teman itu mengerjakan data list sebuah kota seperti itu. Kota itu dalam bentuknya tabel. Yang tabelnya itu pun reusable komponen ya. Artinya si tabel itu bisa digunakan di banyak tempat kayak gitu. Nah, itu front end-nya. Untuk back-end-nya ya otomatis mengerjakan dari sisi pembuatan endpoint-nya seperti itu untuk menunjang kebutuhan si front end. Kayak gitu Mas contoh. Oke, keren ya. Jadi ketika teman-teman Pre-IP dan juga Pre-Cost ya, misalnya mereka udah beneran mengerjakan task-task yang dari refactory ya. Nah, untuk memanage task-task teman-teman dari IP ini apakah sama Mas dengan teman-teman yang ada di refactory sebagai engineer ataupun sebagai IP? Oke, kurang lebihnya itu sama. Jadi boardnya itu kita samakan dengan ya yang selama ini kita pakai seperti itu ya. Artinya ada board yang misalkan kita membuat sebuah tas itu kan dari backlog terlebih dahulu kan. Dari backlog itu kita bikin seperti itu. Kemudian geser kemana lagi? Ya kan ada tiket interview. Ya. Habis dari tiket interview kan seharusnya kalau di internal kita kan ada approval seperti itu ya, approval by principal. Tetapi memang kalau dari Pre-IP ini kita dari tiket interview ini langsung geser ke to do. Nah, di to do ini tuh
sebenarnya semua tas itu sudah siap untuk diambil, untuk dikerjakan untuk tas yang ada di situ. Kemudian kita juga kasih tahu ke mereka gitu kebiasaan atau hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan sebuah tas. Misalkan mereka udah tahu tasnya apa, set status ya gitu, di status hari ini mengerjakan apa, di start ya gitu ya. Kemudian dan mereka harus aware sama pergeseran. Nah untuk maintenance-nya ya kita ada sebuah tim ya gitu ya untuk mereview tas-tas mereka. Jadi ketika tas mereka itu sudah sampai code review internal, kita akan ngecek nih apakah sudah sesuai dengan update kriteria atau belum. Kalau misalkan nggak sesuai, ya kita kasih tahu nggak sesuainya di bagian mana, kemudian kita melanjutkan kembali apa yang tidak sesuai, hingga pada akhirnya tas itu sudah sesuai, kita nilai sudah sesuai dengan acceptance kriteria, kita cek juga sudah sesuai tepat, jadi kita bisa katakan tas itu sudah selesai. Oke, jadi sebenarnya untuk teman-teman IP dan juga Precos ini ketika mendapatkan sebuah tas itu sudah dalam bentuk tiket ya Mas? Iya, sudah dalam bentuk tiket, dan itu tiket itu sudah kita sesuaikan juga ya pembuatannya, maksudnya standarisasi pembuatan tiket itu sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari itu seperti itu. Jadi tujuannya mereka itu membiasakan hal itu. Kalau misalkan ada sebuah tiket yang dirasa kurang sesuai atau kurang tepat, ya mereka harus tahu harus ngapain kayak gitu, eskalasi atau tanya misalkan kelengkapan tiketnya butuh aset dan lain-lain, mereka kan pasti tanya nih, Mas ini aset ini ngambilnya di mana ya, atau seperti apa kalau misalkan ada requirement yang masih kurang. Nah, kita melatih hal-hal itu dan sejak Precos bahkan. Oke, ya, Mas Sudah. Jadi kan di sini teman-teman PIP dan juga Precos ini kan masih tahapan belajar. Ya. Nah, di sini mereka ada target kan, mungkin kalau dilihat dari sisi engineering factory kan harus memenuhi beberapa story point kayak gitu. Nah, untuk teman-teman Precos dan juga PIP ini seperti apa Mas? Apakah akan ada samakan? Ya ada, tapi memang beda ya standarisasi ataupun target yang kita set ya gitu. Untuk Precos harus berapa capaian story point yang harus teman-teman capai seperti itu. Kemudian kita PIP juga kita akan set, sebenarnya kita set 20 SP ya, tetapi memang ketika teman-teman ini kita rasa itu sudah apa ya istilahnya cepat dalam menyelesaikan tas, nggak menutup kemungkinan teman-teman ini ada program akselerasi seperti itu ya. Kita kasih kesempatan teman-teman ini buat langsung ya kita tes, kasih real tas, nanti teman-teman bisa menyelesaikan itu apa tidak dalam waktu yang kita set ya. Kalau itu memang bisa menyelesaikan artinya ya sampai resolve gitu, kita akan kasih tas yang ada nilainya seperti itu. Akhirnya ketika teman-teman mengerjakan sebuah tas itu ada istilahnya apa ya, dan uangnya lah bisa diuangkan ya, gitu ya katakanlah, ada nilainya. Oke, iya. Tadi kan sempat dibahas mengenai tax mirroring, dan tadi Mas Bran juga ingetin ada juga tax yang istilahnya bisa diuangkan. Nah, mungkin Mas Bran bisa kasih tahu mungkin buat teman-teman yang masih belajar kayak gitu, nah kapan bisa dapat tax yang mirroring, kapan bisa mendapatkan tax yang bisa diuangkan ya? Oke. Pada awalnya itu ketika teman-teman Precos ya, teman-teman akan mengerjakan ya dari tas mirroring lebih dahulu ya. Jadi pertama mirroring dulu ya? Ya, itu pasti karena kita bakalan apa ya melihat dari situ. Tas mirroring ini teman-teman jangan khawatir, ini memang sebenarnya ada tas tapi yang sudah pernah dikerjakan. Oke. Jadi di situ kita bisa kayak diskusi ya dengan teman-teman PIP atau bahkan PIP dan juga Precos ini bisa diskusi dengan engineer yang mengerjakan secara langsung ya. Ya. Untuk ngasih tahu tips and trick atau mungkin pembahasan yang mungkin teman-teman PIP atau Precos ini ketahui terlebih dahulu sebelum mengerjakan tas tersebut. Betul. Ya, ketika nanti teman-teman ya tadi ya ada set berapa total SP-nya ya. Ya sebenarnya angka itu nggak harus segitu gitu, tapi memang misalkan teman-teman bisa cepat nih ya, ada kan yang misalkan kita kasih
2 story point gitu, mereka bisa menyelesaikannya lebih cepat. Nggak menutup kemungkinan mereka bisa menghit lebih cepat gitu. Dan bahkan ya tadi ya sebelumnya sempat katakan ada akselerasi seperti itu ya. Jadi ya teman-teman yang misalkan kita rasa ini udah mampu, ya kita bakal kasih ya tadi ya kasih task, kemudian teman-teman selesaikan. Ketika nanti itu bisa selesai, ya kita akan kasih real task. Itu benar-benar real task kalau ini. Real task. Berarti yang real task ini yang task yang bisa diuangkan atau mungkin ketika teman-teman udah selesai, teman-teman bisa mendapatkan duit selesai di sini tuh tasnya benar-benar resolve bukan teman-teman selesai mengerjakan itu, bukan, karena itu kan masih dalam code review ya. Artinya tas itu kan masih ada update misalkan, bahkan itu belum sampai QA ya, belum sampai ada di QA, itu kan masih bisa reject atau pass gitu ya. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam refactory, nanti teman-teman jelas akan mendapatkan real task. Nanti ada 2 jenis ya, mirroring dan juga berbayar. Nah, untuk yang berbayar ini teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman itu harus menyelesaikannya secara tuntas. Maksudnya secara tuntas di sini teman-teman harus menyelesaikannya sampai benar-benar selesai. Selesainya itu tidak hanya dari tech lead, tidak hanya dari QA saja, tapi semuanya. Bahkan mungkin kalau klien pun biasa masih ada yang perlu ditambahkan, nanti bisa saja. Tapi kita lihat skopnya dulu, apakah itu dalam satu skop atau skop yang berbeda. Kalau yang berbeda kemungkinan bisa dalam tas yang baru dan itu bisa dituangkan lagi. Betul. Ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman masih belajar di refactory, teman-teman bisa belajar sambil bekerja. Oke, ya teman-teman bisa belajar sambil bekerja. Nah, di sini Mas Burhan, teman-teman kan yang dari pre-course dan juga pre-IP kan masih dalam tahap belajar ya. Mungkin mereka nggak bisa langsung mengerjakan kayak gitu. Nah, ada sesi materinya nggak Mas? Oke, sebenarnya ada ya, karena yang saat ini berjalan itu mereka sebelum mengerjakan tas itu akan kita kasih materi. Materinya pun itu berhubungan dengan tas yang akan mereka kerjakan. Artinya ini nyambung ya. Tetapi memang materi di sini kita ya by tas yang harus itu apa kayak gitu. Artinya memang ini sebisa mungkin hal ini tuh kita apa ya yang setiap hari kita lakukan di refactory ya. Misalkan kita mendapatkan sebuah tas, hal apa saja sih yang mesti kita lakukan kayak gitu. Karena memang dari situ kita harus membiasakan seperti memahami requirement-nya, kemudian planningnya seperti apa, kemudian eksekusinya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak melulu misalkan kita kasih materi yang di luar tas kayak gitu. Tapi memang di sini yang kita inginkan ya memang menunjang untuk tas itu. Misalkan kayak kemarin kebanyakan tas di awal-awal ini kan construct UI artinya ini kan dari desain Figma, kemudian kita membuat aslinya seperti apa kayak gitu, menggunakan framework tertentu ataupun CSS tertentu gitu ya. Nah kita kasih tahu nih cara pakai CSS-nya ini seperti apa. Kemudian di CSS ini kan punya semacam properti dan lain-lain ya. Yaitu pasti kita dengan sesuaikan dengan kebutuhannya. Begitupun kayak yang di backend ya. Kemarin kita misalkan pakai Bootstrapper gitu ya. Nah kita kasih tahu nih, ini tuh apa sih Bootstrapper itu, kemudian untuk apa sih gunanya, terus cara pakainya juga seperti apa kayak gitu ya. Jadi ya tentunya ini sangat berguna ketika teman-teman akan mengerjakan project ya. Karena memang materinya ini nanti dinamis berdasarkan kebutuhan yang saat itu kayak gitu sih Mas. Oke, jadi materinya ini kita lebih tepat sasaran ya Mas? Ya betul. Karena ya apa yang kita kasih dalam bentuk materi ini kita sesuaikan dengan task yang mereka kerjakan, dengan kebutuhannya. Jadi mereka bisa ya belajar kemudian langsung mempraktekkan apa yang kita sampaikan ya. Dan bahkan ya kita kan ada sesi buat mereka bisa tanya-tanya kayak gitu ya. Misalkan dalam mengerjakan mereka nggak tahu ini maksudnya apa kan, mereka juga sebenarnya bisa tanya itu di sesi itu. Ya tadi disebutin ada beberapa sesi ya. Kalau begitu ada berapa sesi Mas? Ketika teman-teman Oke, ada 2 sesi sebenarnya ya. Yang pre-IP itu kan ada
dua sesi, yaitu sesi materi sama sesi pengerjaannya seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya ya teman-teman nanti fokus dalam mengerjakan tas itu. Kita di sini tuh nanti sebagai supporting aja, supporting ketika teman-teman kesulitan untuk mengerjakan sebuah tas. Oke. Nah, kalau bisa dilihat di sini berarti teman-teman apa ya, sebenarnya sangat dimudahkan untuk mengerjakan tas yang ada di refactory ya. Pertama, teman-teman disediakan materi yang disesuaikan dengan tas yang teman-teman kerjakan. Kemudian teman-teman juga mengerjakan tas dalam bentuk tas yang real ya, atau mungkin case-case yang ada di dunia nyata dan juga di project refactory. Dan yang ketiga, di sini ada sesi untuk tanya jawab dengan engineer yang ada di refactory, sehingga teman-teman bisa segera menyelesaikan tasnya dan juga teman-teman bisa mengambil ilmu dari tas yang teman-teman kerjakan. Baik, cukup sekian untuk sesi technical velodrome kali ini. Thank you Mas Bulan dan selamat jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thank you.